Wan Er memasukkan tanaman terakhir ke dalam menara batu. Saat itu, ujung celananya tersangkut duri di tepi jurang. Dia menunduk untuk melepaskannya, dan dari sudut matanya, dia melihat bayangan otot bergerak di celah batu. Itu adalah seekor kilin, keempat kakinya terjebak, berlumuran darah, satu kakinya terjepit kuat oleh penjepit besi pemburu, gigi besinya sudah menancap ke daging, angin gunung berhembus melewati tebing, kilin berjuang 2 kali, mengeluarkan raungan rendah yang membosankan, hati Wan Er bergetar. Ayahnya adalah orang yang patah kaki saat berburu di gunung. Sejak saat itu, semua beban rumah tangga ditanggung olehnya. Dia meletakkan menara batu, mengeluarkan kapak dari dalam bajunya, berjongkok 2 langkah dari kilin. Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Mata kilin yang berwarna ember menatapnya, tidak berjuang lagi. Wan Er menahan napas, menggunakan punggung pisaunya untuk sedikit demi sedikit membuka pegas penjepit besi. Telapak tangannya bergetar. Ketika penjepit itu terbuka, kilin segera menarik kakinya. Tetesan darah jatuh di atas batu pualam, seperti menaburkan biji millet merah. Dia segera mengambil ramuan untuk luka dari menara batu, yaitu dandelion dan ginseng yang baru saja dicabut pagi ini, menghaluskannya di atas batu, dengan hati-hati mengoleskannya di luka kilin, lalu mengeluarkan skarf sutrapi miliknya, melilitkan dengan erat di perut kilin. Maafkan aku, ayo pulang bersamaku untuk merawatmu. Wan Er menggendong kilin masuk ke dalam gedung batu. Di atasnya ditutupi dengan lapisan rumput lembut. Kilin sangat patuh, kepalanya bersandar di lengan Wan Er, ekornya menyentuh lembut punggung tangannya. Rumahnya berada di pondok di kaki gunung, terbaring di atas ranjang sambil mendengus. Melihat Wan Er membawa pulang kilin, dia segera melambaikan tangan. Bodoh sekali, ini adalah makhluk gaib, tidak bisa sembarangan dibawa pulang, lepaskan saja, jika sampai membuat Dewa Gunung tidak senang. Itu akan buruk. Wan Er meletakkan kilin di tumpukan rumput di tepi ranjang, menyiapkan air panas untuk membersihkan bulunya. Setelah dia sembuh, aku akan mengantarnya kembali ke gunung. Hari-hari berikutnya, Wan Er setiap hari naik gunung untuk mengumpulkan obat, selalu mencari tunas rumbia yang paling muda dan biji teratai liar untuk dibawa pulang dan dihancurkan untuk memberi makan kilin. Luka kilin perlahan-lahan sembuh, dia bisa bergerak dan berjalan 2 langkah di dalam rumah. Kadang-kadang dia juga akan menempelkan kepalanya pada Wan Er untuk meminta jarum dan benang yang dibawanya ke dekat tangannya. Pada suatu sore itu, Wan Er baru saja memasukkan ramuan yang telah dijemur ke dalam keranjang, ketika dia melihat kepala desa membawa 2 orang berpakaian hitam masuk ke halaman. Yang terdepan adalah Tuan Jiang dari kota, matanya yang menyipit menyapu gubuk dan akhirnya jatuh pada kilin di atas ranjang. Matanya bersinar seolah ingin menyala. Jual kilin ini padaku, 300 tael perak cukup untukmu membeli kaki, dan masih bisa membangun 5 rumah atap genteng. Wan Er melindungi kilin di belakangnya, tidak akan aku jual, dia adalah yang aku selamatkan. Dia adalah anggota keluargaku. Tuan Jiang tertawa sinis. Seorang yang jatuh seperti kamu tidak layak disebut keluarga kilin. Aku beritahu kamu, kilin ini adalah persembahan dari istana. Aku akan menyerahkannya kepada bupati. 2 pelayan rumah tangga segera maju untuk merebutnya. Kilin tiba-tiba berdiri, menggigit tangan pelayan itu, membuat mereka berteriak.